Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendefinisikan hadis, yaitu ada pembagian hadis, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Hadis sahih sendiri merupakan hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Ada pembagian hadis sahih menjadi dua, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi itu ialah ketika hadis memenuhi 5 syarat untuk sahih, yaitu I love you. yang rawinya dhabit, rawinya adil, I love you. Wah, sayang. sanadnya bersambung, tidak ada ilat dan tidak mengandung kejanggalan. Itu syarat agar hadis bisa sahih. Lalu ada namanya hadis hasan. Hadis hasan itu juga dibagi menjadi dua, hasan lidzati dan hasan lighairihi. Ada hasan yang lidzatihi ketika itu hampir sama dengan hadis sahih, namun ada satu syarat yang tidak terlalu seperti sahih, yaitu perawi. Di sini perawi di hadis hasan itu tidak terlalu dhabit, itu tidak masalah. Jadi ketika rawi tersebut tidak terlalu dhabit, hafalannya tidak terlalu kuat, mudah lupa atau ada kesalahan, dia memiliki salah ucap, itu masuk ke dalam hadis hasan. Itu yang hadis hasan li dzatihi. Adapun yang li ghairihi, hadis hasan ini ketika sebuah hadis memenuhi ada syarat yang menjadikan suatu hadis ini disebut hasan. Hadis ini terlepas dari dhaif dan lebih mendekati sahih, maka hadis tersebut masuk ke bagian hadis hasan. Lalu ada yang dinamakan hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, di mana hadis ini jauh dari kata lulus dari persyaratan disebut hadis yang hasan. Seperti misalkan sang rawi adalah orang yang suka berbohong, sang rawi memiliki riwayat buruk, hafalannya buruk, perawi itu omongannya tidak pernah benar, itu masuk ke hadis dhaif. Dan hadis dhaif tersendiri itu, hadis dhaif sendiri memiliki pembagian yang lain lagi. Ada yang hadis dhaif matruk, ada yang maudhuf, ada yang mardud, dan lain-lain. Jadi seperti itulah pembagian ketiga hadis tersebut. Terima kasih, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita akan membahas bagaimana cara mentakhrij sebuah hadis. Jadi di sini terdapat ada 2 hadis di sini. Kita ambil salah satu hadis yang akan kita takhrijkan dengan software Barnamij Jawami'ul Kalim. Kita copy saja di sini. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Barnamij Jawami'ul Kalim. Oke. Jadi langkah pertama, kita masukkan hadis tadi yang sudah kita copy, kita masukkan ke sini, ke udkhulul mufradat di paling atas ini. Kita besarkan saja biar kelihatan ya. Oke, kita masukkan referensi hadis, kita masukkan di sini. Tes sudah masuk, kita langkah saja ke Bahthul Mutabik. Oke, kita tunggu sesaat untuk agar softwarenya berjalan mencari hadis tersebut terlebih dahulu. Oke, setelah sudah, kita ambil yang paling atas. Jepret. Sudah muncul di sini ada perawi-perawi, ada 4 perawi di sini yang berwarna merah. Kita ambil dari yang kanan karena perawi pertama ada yang paling kanan. Ini perawi pertama. Nah, di sini dijelaskan ada kedudukan beliau sebagai perawi itu memiliki kedudukan. Jadi di sini
terdapat sodukun sayul hifdi, yang mana sodukun sayul hifdi merupakan kedudukan untuk seorang perawi yang martabat kedua untuk perawi hadis hasan, yaitu sodukun sayul hifdi. Lalu kita ambil perawi kedua. Perawi kedua di sini memiliki kedudukan rawi. Beliau sebagai perawi itu memiliki kedudukan sikoh abid taghyiru hifdzah qalilan bi akhir. Ini juga masuk, jika sikoh masuk ke martabat kedua hadis hasan. Namun beliau termasuk sikoh. Sikoh itu termasuk martabat ketiga untuk hadis sahih. Jadi beliau ini termasuk sahih. Riwayat yang beliau riwayatkan itu termasuk sahih. Lalu kita ambil perawi ketiga di sini. Perawi ketiga yaitu Tsabit atau Imam Tsabit bin Aslam. Beliau memiliki kedudukan thiqah atau kuat, yang mana itu adalah martabat ketiga thiqah. Beliau itu thiqah atau kepercayaan. Beliau menjadi martabat ketiga sebagai perawi. Jadi hadis yang beliau riwayatkan itu merupakan hadis sahih. Oke, lalu ada di sini Sayyid Anas, atau beliau itu merupakan sahabat. Jadi kedudukannya sebagai sahabat sudah jelas. Oke, karena di sini kita dapatkan 4 perawi dan 1 rawi terdapat beliau itu merupakan perawi hadis hasan, maka hadis ini masuk ke dalam kategori hasan. Oke, kita lanjutkan hadis yang kedua. Innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Oke, kita masukkan ke barnamij Jawa Milik Alim untuk mencari perawinya dan kedudukan dan kekuatan riwayat perawi. Oke, kita masukkan di sini seperti tadi. Oke, kita masukkan selanjutnya. Oke, kita tunggu saat. Nah, sudah muncul beberapa hadis yang terkait. Jadi memang software ini ditujukan untuk mencari kedudukan perawi, apakah perawi itu kuat, seperti sekuat apakah kedudukan hadis yang dicari. Oke, kita lanjutkan Muwafiq. Oke, kita ambil hadis pertama dan sudah muncul. Oke, Ahmad bin Hafsin. Kita klik saja rawi pertama di sini. Oke, di sini muncul martabat kedudukan sang perawi. Jadi beliau itu ketika meriwayatkan sebuah hadis, beliau memiliki kedudukan sodokun hasanul hadis, yang mana itu merupakan martabat pertama dan martabat kedua untuk perawi hadis hasan. Imam Ahmad bin Hafsin bin Abdullah. Kita lanjutkan yang kedua. Ini merupakan abi dari Imam Hafs, yaitu Imam Hafs bin Abdullah bin Rashid. Beliau memiliki kedudukan sodokun hasanul hadis. Ini juga termasuk hadis hasan. Oke, di sini kita lanjutkan perawi ketiga. Perawi selanjutnya yaitu Ibrahim bin Tuhman bin Syu'bah. Beliau memiliki kedudukan sikoh atau merupakan martabat ketiga dari hadis sahih. Lalu ada Imam Al-Hujjaj bin Hujjaj. Beliau memiliki kedudukan sikoh pula. Beliau merupakan martabat ketiga dari kedudukan hadis sahih, perawi sahih. Lalu ada Imam Qatadah bin Da'amah bin Qatadah bin Aziz. Beliau itu memiliki thiqah thubutu masyhurun bitadlis. Ini merupakan martabat kedua dari kedudukan perawi hadis sahih. Lalu kita lanjutkan ada Imam Yazid bin Abdullah. Ini memiliki kedudukan thiqah atau martabat ketiga dari perawi hadis sahih. Lalu terakhir ada Imam Ayad bin Himar bin Abi Himar.
beliau itu merupakan sahabat dan perawi tertinggi, perawi terakhir setelah Rasulullah SAW. Oke, jadi seperti itulah cara mentakhrij hadis, cara mencari kedudukan rawi, cara menemukan kekuatan riwayat hadis dari seorang rawi. Jadi di software Barnamij Jawamil Kalim di sini dijelaskan sekuat apakah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Di dalam hadis ini terdapat dua perawi yang memiliki martabat hasan, maka hadis ini masuk ke kategori hadis hasan. Jadi seperti itu cara penggunaan, cara kita mencari takhrij sebuah hadis melalui software Barnamij Jawamil Kalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.